Hai, saya Aldol Fala, NPM 21051 Nama saya Rampadli, NPM 2105160383. Hai, nama saya Iqbal Nailil Abrar, NPM saya 21051 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami ingin sedikit perkenalkan hasilnya. Perubahan organisasi adalah perubahan dalam suatu organisasi seperti menambahkan orang baru, memodifikasi suatu program, dan perubahan tidak harus dilakukan dalam suatu organisasi secara khusus, melainkan organisasi harus melakukan perubahan dalam organisasi itu sendiri untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut dan meninggalkan keterpurukan yang terjadi. Faktor-faktor perubahan organisasi terbagi menjadi dua, satu faktor eksternal, kedua faktor internal. Nah, faktor eksternal ini penyebabnya perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut dengan lingkungan organisasi yang bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Kedua, tadi faktor internal adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam. Organisasi yang bersangkutan dapat berasal dari berbagai sumber antara lain problem hubungan antar negara, problem dalam proses kerjasama, dan problem keuangan. Contoh hubungan antara anggota yang kurang harmonis merupakan salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan dan problem yang menyangkut hubungan sesama anggota yang kedudukannya setingkat. Dari perubahan tersebut tentunya akan berdampak pada beberapa perubahan dalam organisasi tersebut, seperti sifat dan organisasi. Untuk menangani masalah tersebut, harusnya organisasi tersebut menetapkan suatu tindakan atau kebijakan dan menyesuaikan diri agar sifat organisasi yang sebelumnya tidak lenyap dan terganti. Terjadi perubahan struktur organisasi harusnya tetap terpegang teguh kepada prinsip bahwa struktur organisasi telah disusun dan ditetapkan dengan tujuan memberikan suatu gambar tentang berbagai hal dalam organisasi tersebut. Dalam umumnya tidak berjalan dengan begitu lancar karena terdapat beberapa hambatan dalam proses perubahan tersebut. Hambatannya tersebut umumnya terjadi dari luar atau dari faktor eksternal. Langkah-langkah proses perubahan organisasi apapun tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh daripada berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Yang dimaksud dengan proses perubahan organisasi adalah tata urutan atau langkah dalam mewujudkan perubahan organisasi. Proses perubahan dibagi menjadi 4. 1. Mengadakan pengajian. 2. Mengadakan identifikasi. 3. Menentukan strategi. 4. Melakukan evaluasi. Ciri-ciri pengembangan organisasi. Strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional yang memiliki sasaran jelas berdasarkan diagnosa yang tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi. Merencanakan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi. Mengandung nilai humanistik di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Caca. Metode pengembangan organisasi. Dalam kegiatan pengembangan organisasi terdapat berbagai macam metode yang pada dasarnya dikelompokkan dalam dua macam, yaitu 1. Metode pengembangan perilaku dan metode 2. Pengembangan keterampilan dan sikap. Terima kasih. Metode pengembangan perilaku. Metode ini merupakan suatu program latihan yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para anggota organisasi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan latihan atau training adalah suatu proses pengembangan kecakapan, pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap tingkah laku dari para anggota organisasi. Metode pengembangan dan keterampilan sikap.
Metode ini merupakan suatu program latihan yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para anggota organisasi. Kesimpulan, pada hakikatnya perubahan terkadang perlu terjadi di dalam kehidupan berorganisasi. Perubahan perlu dilakukan dengan tujuan agar organisasi tersebut dapat berkembang lebih baik dengan pengalaman yang dimiliki oleh suatu organisasi. Mereka dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai ketika perubahan pada organisasi tersebut dilakukan. Pengembangan organisasi merupakan proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah, sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan perkembangan organisasi. Wisdom Santiga Silver. Hola, ¿qué pasa? Girl, you got that rasa. 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 Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué
Thank you.